Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Bapak. Perkenalkan, nama saya Deborah Anggilarisma Boromunte dengan NPM 2475243 dari kelas 4B Akuntansi Bisnis Digital. Pada video kali ini, saya akan membahas secara singkat tentang materi Power BA dari sumber pembelajaran video yang telah Bapak berikan. Dan langsung saja di video pertama, untuk video yang pertama, ini kita membahas tentang dasar-dasar visualisasi data. Untuk pengertian sendiri dari visualisasi data itu adalah proses mengubah data yang awalnya berupa angka atau tabel menjadi bentuk visual seperti grafik ataupun diagram. Tujuannya itu supaya informasi dapat lebih mudah dipahami dan kita bisa melihat pola maupun perbandingan data dengan lebih cepat. Contohnya itu seperti pengeluaran uang saku. Kalau hanya ditulis dalam bentuk angka, mungkin akan sulit dibaca. Tetapi ketika dibuat menjadi sebuah diagram, kita bisa langsung mengetahui pengeluaran terbesar ada di bagian mana dan bagaimana sih kebiasaan pengeluarannya. Selanjutnya, agar visualisasi data itu menjadi efektif, ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kita itu harus memahami siapa yang akan melihat laporan tersebut. Misalnya, apakah untuk pimpinan perusahaan, tim marketing, ataupun masyarakat umum. Karena setiap audiens itu membutuhkan informasi yang tentunya berbeda. Nah, yang kedua itu memilih jenis grafik yang tepat sesuai dengan tujuan dari analisis. Nah, jangan sampai grafik yang digunakan itu justru membuat orang lain tuh bingung. Nah, selanjutnya yang ketiga, mengarahkan fokus audiens pada informasi yang paling penting. Misalnya dengan menggunakan warna yang berbeda atau ukuran tulisan yang lebih menonjol, seperti itu. Selanjutnya yang keempat, itu berpikir seperti kita nih seorang desainer. Artinya itu laporan tidak hanya informatif, tetapi juga dapat menarik dan nyaman dilihat. Dan yang terakhir, tentunya visualisasi data itu harus mampu menceritakan isi dari data tersebut. Jadi, orang yang melihat grafik itu bisa langsung memahami informasi tanpa harus membaca semua angka satu persatu. Selanjutnya kita masuk ke video yang kedua, yaitu mengenai alur kerja visualisasi data. Dimana sebelum membuat dashboard di 4BA ada beberapa tahapan nih yang harus dilakukan. Untuk tahapan yang pertama itu adalah business understanding, yaitu memahami masalah apa sih yang ingin diselesaikan. Nah, tentunya kita itu harus tahu tujuan dari pembuatan laporan dan informasi apa saja yang dibutuhkan oleh pengguna. Untuk tahapan yang kedua adalah data understanding. Nah, pada tahapan ini kita mempelajari data yang tersedia, memastikan datanya lengkap, serta mengetahui apakah data tersebut sudah cukup untuk menjawab kebutuhan bisnis. Selanjutnya, tahapan yang ketiga adalah membuat konsep visualisasi atau rancangan dashboard. Biasanya dibuat terlebih dahulu sebagai gambaran sebelum dashboard itu benar-benar dibuat. Nah, tahapan yang keempat yaitu data preparation. Nah, di sini itu data dibersihkan, dirapikan, dan ditransformasikan agar siap digunakan. Nah, setelah semuanya siap, baru masuk ke tahap terakhir, yaitu tahap visualisasi data. Tahap ini itu membuat dashboard menggunakan grafik yang sesuai, mengatur tata letak, dan memilih warna, serta memastikan hasil akhirnya ini mudah dipahami oleh pengguna. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan video yang ketiga, itu mengenai pengenalan 4BA dan antarmuka. Baiklah, apa sih 4BA itu?
Jadi, Power BI itu adalah aplikasi business intelligence yang dikembangkan oleh Microsoft untuk mengolah, menganalisis, dan menampilkan data dalam bentuk dashboard yang interaktif. Nah, salah satu keunggulan dari Power BI adalah dapat terhubung dengan berbagai sumber data, memiliki fitur transformasi data melalui Power Query, menyediakan banyak pilihan visualisasi, serta memudahkan pengguna itu untuk membagikan laporan kepada orang lain. Nah, di dalam Power BI sendiri itu terdapat beberapa bagian utama. Untuk bagian yang pertama itu adalah Canvas. Canvas ini adalah area kerja di mana tempat kita membuat dashboard. Kemudian ada visualization panel, yaitu tempat memilih jenis grafik yang ingin kita gunakan. Selanjutnya itu ada data panel. Data panel ini berisi tabel dan kolom data yang sudah diimpor. Lalu ada filters panel yang digunakan untuk memfilter data sesuai kebutuhan. Nah, di sisi kiri terdapat beberapa tampilan seperti report view untuk membuat dashboard, selanjutnya data view untuk melihat isi tabel, dan model view untuk melihat hubungan antar tabel. Oke, sebelum kita memulai membuat visualisasi, kita juga bisa mengatur ukuran halaman dan desain background agar dashboard terlihat lebih rapi. Selanjutnya kita masuk ke video yang keempat, itu mengenai ETL dan import data. Nah, untuk ini sebelum data digunakan di Power BI, ada proses yang disebut ETL atau extract, transform, dan load. Nah, ekstrak ini berarti mengambil data dari berbagai sumber, misalnya file Excel atau database. Untuk transform, itu adalah proses membersihkan dan mengubah data agar lebih rapi dan siap digunakan. Sedangkan load adalah memasukkan data yang sudah bersih ke dalam Power BI sehingga dapat dibuat menjadi visualisasi. Nah, saat mengimpor data dari Excel, kita bisa langsung memuat data atau memilih transform data terlebih dahulu agar dapat mengecek dan membersihkan data sebelum digunakan. Nah, semakin banyak proses transformasi yang dilakukan, biasanya waktu untuk melakukan refresh data juga akan semakin lebih lama. Nah, selanjutnya pembahasan video dari video 5, yaitu mengenai pengenalan akan Power Query. Nah, Power Query merupakan fitur di Power BI yang digunakan untuk membersihkan dan mengubah data sebelum dianalisis. Nah, di dalam Power Query ini terdapat beberapa bagian. Beberapa bagian penting ini itu terdiri dari menu Home. Nah, di mana menu Home ini digunakan untuk proses transformasi dasar. Selanjutnya ada menu Transform. Nah, menu Transform ini digunakan untuk mengubah bentuk data. Selanjutnya ada menu Add Columns. Digunakan untuk menambahkan kolom baru tentunya. Nah, di bagian sebelah kiri itu terdapat daftar tabel yang sudah diimpor. Di bagian tengah itu menampilkan isi data yang sedang diproses. Nah, sedangkan di bagian sebelah kanan itu terdapat query settings yang berisi nama tabel dan riwayat. Nah, semua perubahan yang telah dilakukan atau disebut apply step, nama tabel ataupun nama kolom juga dapat diubah agar lebih mudah dipahami. Nah, semua perubahan tersebut tentunya akan otomatis tercatat pada applied step, sehingga kita bisa melihat kembali setiap proses transformasi yang sudah dilakukan.
Baiklah, selanjutnya kita akan membahas video yang keenam mengenai mengecek kesehatan data. Nah, sebelum data itu digunakan, kita perlu memastikan kualitas datanya. Nah, Power Query menyediakan fitur kolom quality yang menunjukkan kondisi setiap kolom. Nah, ada 3 indikator utama dari fitur kolom quality ini. Yang pertama itu ada valid, yaitu data yang sudah benar dan siap digunakan. Yang kedua itu ada error, yaitu data yang tidak sesuai dengan tipe datanya, misalnya format tanggal yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada empty, yaitu data yang masih kosong. Nah, jika terdapat baris kosong, kita bisa menggunakan fitur remove blank rows untuk menghapusnya. Nah, langkah ini itu penting karena kualitas data yang baik akan menghasilkan visualisasi yang lebih akurat. Nah, selanjutnya dari video yang ketujuh itu ada materi mengenai replace value. Nah, fitur replace value ini digunakan untuk mengganti isi data pada suatu kolom. Contohnya jika terdapat tulisan United States. Nah, kita bisa menggantinya nih menjadi US agar lebih singkat. Nah, yang menarik, setiap perubahan itu akan otomatis tersimpan pada apply steps. Nah, jika terjadi kesalahan, kita ini bisa kembali ke langkah sebelumnya atau mengedit proses tersebut tanpa harus mengulang dari awal. Nah, hal ini membuat proses transformasi data itu menjadi lebih mudah dan lebih aman tentunya. Selanjutnya video yang ke-8 itu ada pembahasan mengenai split column. Nah, split column ini digunakan untuk memisahkan satu kolom menjadi beberapa kolom berdasarkan pemisahan tertentu. Misalnya tanda strip, koma, atau karakter lainnya. Nah, contohnya pada kolom order ID, misalnya yang berisi kode wilayah, tahun, dan juga nomor pesanan dalam satu kolom, itu dengan fitur split kolom ini, informasi tersebut dapat dipisahkan menjadi 3 kolom, yaitu wilayah, tahun, dan nomor pesanan. Cara ini tentunya memudahkan proses analisis karena setiap informasi itu sudah berada pada kolom yang berbeda. Nah, untuk video yang 9 atau langkah terakhir ini ada penjelasan mengenai merge column. Nah, kebalikan dari split column, merge column itu digunakan untuk menggabungkan beberapa kolom menjadi satu kolom. Misalnya, setelah kolom order regions, order years, dan order number dipisahkan, ketiga kolom tersebut dapat digabungkan kembali menjadi order ID atau menjadi satu. Saat menggabungkan kolom, kita juga bisa menentukan pemisahannya. Misalnya, menggunakan tanda strip agar hasilnya sama seperti data yang ada di awal. Nah, fitur ini tentunya sangat berguna ketika kita ingin menyusun kembali data menjadi format tertentu sesuai dengan kebutuhan analisis yang kita lakukan. Baiklah, jadi dari seluruh materi ini dapat disimpulkan bahwa Power BI itu bukan hanya digunakan untuk membuat grafik, tetapi pastinya juga dapat membantu kita mulai dari memahami kebutuhan bisnis, menyiapkan data, selanjutnya membersihkan data, menggunakan Power Query, dan hingga menyajikan informasi dalam bentuk dashboard yang menarik. Selanjutnya dapat mudah untuk dipahami dari dashboard tersebut dan tentunya dapat membantu proses pengambilan keputusan. Baiklah Bapak, mungkin itu penjelasan atau hal yang saya pahami mengenai materi-materi yang telah ada dalam video penjelasan mengenai Power BI.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.